Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Yang sesat itu masuk neraka, maka alhamdulillah kami tadi masuk kategori neraka. Ini pemahaman yang harus kita perlu waspada. Sunnah itu tidak sesempit yang dibayangkan oleh saudara-saudara kita yang mempersempit wawasan ini. Kita harus berluas. Ada ruang untuk ijtihad, sehingga para ulama mengkaji kalau ada orang yang terlambat datang ke jamaah bagaimana sepatutnya. Dia segera bergabung dengan jamaah tersebut, atau dia menunggu membentuk jamaah yang baru, atau sholat sendiri-sendiri. Itu akan hasil dari ijtihad. Tapi sebagian sahabat-sahabat kita ini tidak akui itu ya. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Bila tidak ada dalam Al-Quran dalam Sunnah, maka jangan kamu kerjakan, karena kamu akan masuk neraka. Jadi ini adalah konsep yang sangat-sangat keliru. Ya hadirin pada sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dalam materi kita masih tentang berbicara hari kiamat, dan kita melihat sebuah tanda ciri-ciri kiamat yang sudah terjadi dan sedang berlangsung pada saat ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tada'il umami ala ummatil islamiyyah, bersekutu semua bangsa untuk menyerang umat Islam. Bersekutu semua bangsa untuk menyerang umat Islam. Yang harus kita ingat kepada ayat Al-Quran, yahsabuhum wala ba'suhum ta'sibuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka orang-orang kafir itu jami'an, kompak, bersatu, wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka itu tercerai-berai. Ba'suhum bainahum syadid, kejahatan di antara mereka itu lebih dahsyat lagi. Jadi ketika ayat ini dikonfrontir, kata orang pandai sekarang, dengan kondisi yang sekarang, ternyata yang terlihat orang-orang kafir itu kompak, justru yang tercerai-berai adalah orang Islam. Maka benar akhirnya terwujud, kita menyangka bahwa orang kafir itu kompak, orang Islam tidak kompak, padahal ba'suhum bainahum syadid, kejahatan di antara mereka sangat dahsyat. Yang terlihat kejahatan di antara umat Islam yang sangat dahsyat. Maka rata-rata hari ini negeri yang berperang dan yang tertindas atau minimal yang jadi korban adalah umat Islam. Belum selesai beberapa waktu yang lalu kecil umat Islam di Aleppo, Halab. Sekarang sudah terjadi pembantaian umat Islam di Damaskus, di Suriah. Dahsyat sekali, luar biasa. Kita tidak melihat di zaman modern yang katanya orang-orang beradab, tiba-tiba pembantaian yang demikian rupa itu dianggap wajar, sehingga bahkan lembaga yang sok-sok sangat demokratis seperti PBB pun seolah-olah tidak punya tarikh. Kenapa? Karena korbannya umat Islam. Maka apa yang terjadi? Tada'il umam al ummatil islamiyyah, semua bangsa kompak untuk kemudian menyerang umat Islam. Kapan baru terlihat kejahatan sesama mereka? Ketika mereka tidak punya musuh bersama. Maka karena sekarang mereka punya musuh bersama, Islam dianggap sebagai ancaman, padahal orang Islam tidak pernah mengancam. Bahkan dalam Islam, mengancam itu saja dianggap sebagai sebuah dosa. Tidak halal bagi orang muslim yang bertemu saling menunjuk dengan sesuatu yang berbahaya. Bahkan dengan pulpen saja yang mengunci ini, saya tunjuk, itu diancam sebagai dosa di dalam agama. Kenapa? Karena tanpa kita rencanakan, tiba-tiba terjadi kesalahan, ada yang berjalan tersungkur yaitu menancap pulpen ini. Jadi tidak boleh mengisyaratkan kepada saudara kita dengan sesuatu yang tajam, tidak boleh. Nah, bahkan menunjuk pun harus dengan cara-cara yang beradab. Tiba-tiba ada bangsa-bangsa yang menganggap bahwa Islam itu sebagai ancaman. Pertanyaannya, negara mana yang pernah diancam oleh umat Islam? Yang terjadi selalu negara-negara Islam merasa diancam. Inilah yang jadi persoalan, dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang silam. Diutarakan. Saya juga tidak paham kenapa diutarakan, tidak diselatankan sekali-kali, ataupun ditimurkan atau dibaratkan. Diutarakan, diutarakan. Min alamatis sa'ati
takalubu umamil kufri ala hadhihi al-ummah. Sebahagian dari tanda-tanda kiamat, takalu, bangsa-bangsa yang kafir, takalu, dari kata-kata kalbu, anjing, berburu, memangsa ala hadhihi al-ummah, terhadap umat ini. Ibadah teror, ibadah teror terhadap umat Islam. Hidup. Maka apa prinsip teror? Anjing itu tidak berani kecuali ketika melihat musuhnya pengecut. Maka kalau kita lari, anjing itu gagah menantang di balik badannya. Maka demikian pula dengan bangsa-bangsa di dunia ini, mereka sok-sok gagah di hadapan umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam memperlihatkan rasa takutnya, kita lari. Tapi ketika umat Islam memperlihatkan keberaniannya, mereka langsung mundur. Ini yang terjadi. Bukan hanya di dunia, bahkan termasuk di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, bahkan termasuk di Aceh. Ada minoritas yang teror. Melihat kita lengkap, kita diacak-acak, tapi melihat kita berani, mereka kemudian mundur. Takallubul umam ala hadhil ummah. Ada bangsa-bangsa yang teror terhadap umat ini. Fafil hadis an Thawban bin Malik qala, dalam hadis riwayat dari Thawban bin Malik dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushakul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja bangsa-bangsa itu bersekutu terhadap kalian sebagaimana bersekutunya orang-orang di atas sebuah meja makan di hadapan sebuah hidangan. Kalian akan diserang begitu dulu. Faqala qailun, di antara sahabat yang hadir mendengarkan ucapan Nabi bertanya, wa min qillatin nahnu yawmaidin ya Rasulullah, apakah kami termasuk minoritas pada saat itu terjadi? Apakah kami minoritas? Qala, Nabi menjawab, bal antum yawmaidin katsir, bahkan kalian pada saat peristiwa itu terjadi adalah mayoritas. Dari sisi jumlah beragama, Islam hari ini adalah mayoritas, bukan lagi Kristen mayoritas. Dari 7 miliar penghuni bumi, 7 miliar itu tidak termasuk saya, karena saya tidak sensus kemarin. Dari 7 miliar penghuni bumi, ternyata jumlah umat Islam sekarang sudah mencapai 2 miliar. Islam saja 2 miliar. Sedangkan di luar Islam, bukan hanya ada 4 agama, ada banyak agama. Ada Kristen, ada, kita tidak bagikan Kristen kepada Protestan, Katolik ataupun Koptik dan lain sebagainya, Kristen saja. Sebagaimana kita tidak membagikan Islam ini kepada Sunni, kepada Syiah dan lain sebagainya, kita melihat Islamnya saja. Kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Sinto, ada Konghucu, ada Zoroaster, ada banyak aliran kepercayaan yang lainnya. Sisa dari 2 miliar, 7 miliar, 2 miliar untuk Islam, yang 5 miliarnya terbagi kepada agama-agama ini. Islam menjadi mayoritas pada hari ini dari sisi beragamanya. Bukan ketika membandingkan Islam dengan non-Muslim, kita minoritas. Non-Muslim ada 5 miliar, sedangkan Islam 2 miliar. Tapi menghitung agama beragama, Islam adalah mayoritas 2 miliar. Bal antum yawma idin katsir, tetapi jumlah kalian pada hari itu banyak. Walakinnakum ghusaa'un kaghusaa'is sayl, tetapi kalian seperti buih di dalam banjir. Sayl bukan lautan, sayl itu air bah. Seperti buih pada banjir, mengalir, tidak bisa membentuk arus, kita larut di dalam arus itu. Maka hari ini terlihat umat Islam, kalau bahasa kerennya, tidak pernah menjadi trendsetter. Kita selalu menjadi follower, hanya mengikut saja, tidak bisa membentuk arus yang baru. Padahal yang dipertontonkan itu adalah milik umat Islam. Ketika orang-orang di barat mulai memperlihatkan jenggotnya, Islam yang ajarkan jenggot. Tapi anehnya umat Islam baru tertarik udara jenggot ketika melihat ada artis-artis non-muslim yang pakai jenggot. Jadi bukan karena nabinya berjenggot. Islam mengajarkan celana cingkrang. Kita tidak tertarik pakai celana cingkrang kecuali ketika artis-artis di barat sudah pakai celana cingkrang. Kita selalu bukan menjadi trendsetter, tidak membentuk arus, kita hanya menjadi follower saja, hanya menjadi pengikut. Islam yang ajarkan semua bentuk kemodernan, tiba-tiba baru kita ikuti kemodernan itu ketika yang mempeloporinya adalah orang-orang di luar Islam. Maka dianggaplah kita hanya sebagai pengikut.
Ketika bangsa Barat sedang tenggelam di zaman kenistaan mereka, di zaman kegelapan mereka, Islam sudah memimpin dunia dengan peradabannya. Kita sudah menulis buku tentang politik, ada Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ketika di Barat itu masih berbicara demokrasi itu wujudnya seperti apa. Kita bukan hanya menulis, bahkan sudah mempraktikkan demokrasi itu setinggi-tinggi nilai peradaban yang pernah dikenal oleh dunia. Ketika bangsa Barat masih tenggelam di dalam zaman kegelapannya, tiba-tiba hari ini kita ditawarkan demokrasi, seolah-olah demokrasi adalah musuh bagi Islam. Tidak. Demokrasi diajarkan oleh umat Islam, dibahasakan oleh bangsa Barat. Makanya dalam Islam disebut dengan asyura wa amruhum syura bainahum. Cuma yang berbeda, demokrasi Barat adalah demokrasi suara terbanyak. Demokrasi Islam bukan demokrasi suara terbanyak. Demokrasi perwakilan melalui ahlul hilli wal 'aqdi. Orang-orang yang paham persoalan, sanggup untuk menguraikan dan kemudian bisa mengambil kesimpulan. Maka yang duduk di dewan itu orang-orang yang punya keterampilan demikian. Begitu diajukan sebuah masalah, dia uraikan masalah ini sedetil-detilnya. Yang ini persoalannya kemari, yang ini kemari semua. Setelah selesai, baru diambil benang merahnya. Siapa tidak tahu kenapa harus benang merah? Kalau benang warna merah, kalau kambing warna hitam, baru diambil benang merahnya. Oh, ini kembali semuanya bermuara. Maka sampailah pada sebuah kesimpulan. Maka itu disebut dengan anggota dewan, perwakilan rakyat. Mereka mewakili dari rakyatnya. Tapi ternyata sekarang tidak mewakili, mereka hanya mewakili diri sendiri saja. Maka sekarang ada yang menggugat. Kalau Anda ingin masuk anggota dewan perwakilan rakyat sebagai legislator untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, silakan maju. Tapi kalau masuk dewan itu hanya untuk kepentingan perut Anda, silakan mundur saja. Kenapa? Masuk dewan hanya karena tidak ada pekerjaan yang lain. Maka dulu waktu pemilu yang lalu ada anggota dewan, bukan di Aceh, di Pulau Jawa, yang buat baliho, dikatakan pilihlah saya karena nanti saya akan buka pekerjaan untuk Anda. Bila tidak, maka saya akan mencari kerja pada Anda. Jadi ternyata dia benar-benar masuk dewan itu untuk punya pekerjaan saja. Kalau saya terpilih yang buka dewan, saya buka pekerjaan untuk Anda. Tapi kalau saya tidak terpilih, saya yang akan cari kerja pada Anda. Maka ini hamnya. Dia benar-benar masuk dewan itu hanya sekedar untuk kepentingan perutnya sendiri, bukan membahasakan kepentingan masyarakat. Jadi kita hari ini menjadi pengikut saja, apapun yang dibahasakan orang lain, kita menjadi pengikutnya. Padahal yang mereka sampaikan adalah apa yang sudah ada di dalam agama ini, tentang berjamaah, tentang kerukunan, tentang kebersihan. Maka anehnya ada umat Islam yang harus dibanding tentang kebersihan di negara Barat. Ada umat Islam yang harus belajar tentang musyawarah di negara Barat. Padahal mereka ambil musyawarah itu dari kita umat Islam. Kayak ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Walakinnakum musa'un ka'usa'is sayyi, tetapi kalian seperti buih di dalam banjir. Wala yanzi'anna Allahu min suduri 'aduwikumul mahabata minkum, dan sungguh Allah benar-benar akan mencabut dari dada musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Allah akan cabut dari dada musuh kita rasa takut terhadap kita. Bahkan Allah membantu mereka. Kenapa? Karena kita yang tidak menginginkan kehebatan tersebut. Dulunya mereka takut ketika melihat umat Islam bersatu. Dimanapun ada bendera Islam, mereka merasa aman dan sedang. Tapi dimanapun ada Islam sekarang, Islam dilecehkan. Kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Tinggal buka media sosial saja, Facebook, itu hampir setiap hari berseliweran penistaan terhadap Islam. Orang tidak lagi takut terhadap Islam hari ini, bahkan di Indonesia yang mayoritas Islam. Kenapa? Wala yanzi'annallaha min suduri 'aduwikumul mahabata minkum, dan benar-benar Allah akan cabut rasa gentar dalam hati dari hati musuh-musuh kalian terhadap kalian. Hilang rasa takut mereka. Kenapa? Karena kita tidak lagi kompak sesama Islam. Okelah kita yang awam-awam ini saling bertengkar. Tapi anehnya mereka yang kita anggap para tokoh, mereka yang mewakili organisasi-organisasi keagamaan, seolah-olah lidah mereka itu terlalu panjang berada di depan otak mereka. Bukan lagi di depan otak, terlalu panjang di depan otak mereka, sehingga jauh setelah pembicaraan itu terdengar baru sampai ke otak mereka untuk dicerna. Salah mereka, baru diralat kembali. Itu yang terjadi pada para pemimpin kita sekarang. Maka rakyat pun dan kenapa? Karena kalimat yang muncul selalu berbenturan antara yang satu dengan yang lain, yang satu dengan yang lain, tidak pernah dimusyawarahkan dengan bijak. Maka kita sangat khawatir terhadap kondisi umat yang demikian rupa, sehingga kalau kita tidak mampu lagi berpikir untuk memperbaiki tatanan dunia, setidaknya kita bisa memperbaiki Indonesia.
Kalau kita tidak bisa memperbaiki Indonesia, kita bisa perbaiki Aceh. Aceh pun sulit diperbaiki, maka perbaiki Banda Aceh. Banda Aceh juga sulit, maka perbaiki kecamatan kita ini. Oh, kita mau kecamatan Syahwala. Kalaupun itu tidak mampu, maka kita perbaiki tingkat kampung saja. Kampung kita ini berada. Hal-hal yang mampu kita lakukan. Sebab sudah dibuat ketentuannya oleh para ulama. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa mendapati semuanya, maka jangan pula ditinggalkan seluruhnya. Kita sampai pada derajat yang frustasi sekarang. Ada agak gempung berada, daripada Aceh rendah Aceh berada. Itu yang kita pikir sekarang. Kalau semua orang berpikir demikian, maka tidak ada satu orang pun lagi yang berencana untuk berbuat kebaikan. Maka yang masih mampu diselamatkan, selamatkan. Maka kita melihat kenapa pada saat nauzubillah terjadi kebakaran-kebakaran, selalu saja pemilik tempat tersebut akan datang kembali ke tempat kebakaran terjadi setelah apinya dipadamkan untuk mengais-ngais apa yang mungkin diselamatkan. Oh, ada sendok, oh ada piring, oh ada gelas, hal-hal yang bisa diselamatkan. Lalu kenapa tidak diselesaikan? Jika belum meminta dia, ada pikiran, ada keinginan untuk menyelamatkan bahagian-bahagian yang masih mungkin untuk diselamatkan, bukan karena harganya, tetapi karena nilai yang terpendam di dalamnya. Mungkin karena sendok ini bersejarah. Dulu waktu saya pertama kali di Ibu ada pembinaan sendoknya muncul, dengan sendoknya kakaknya kebakaran. Ataupun minimal, ini memang sendok baru dibeli, tapi kebakaran. Setidaknya dia punya nilai sejarah baru, kita sampaikan pada generasi berikutnya. Sendok ini baru 1 hari mau beli, tiba-tiba kebakaran, masih bisa diselamatkan. Ada sejarah pada tenggelamnya sebuah peradaban. Nah, Islam ajarkan selalu ada hal yang bisa diselamatkan dari sebuah kerusakan. Maka tidak ada yang permanen, rusak seluruhnya, tidak ada. Tetap ada yang diselamatkan dari kerusakan. Ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa diambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Apa yang mungkin kita lakukan, kita lakukan. Nah, maka Allah cabut rasa takut dari dada umat Islam. Kita merasa aneh saja. Langsa itu masih dalam provinsi Aceh, dan Allah berikan kepada masyarakat Langsa seorang tokoh yang berani untuk menegakkan nilai-nilai syariat. Kepala Dinas Syariat Islamnya, Pak Ibrahim Latif, itu beliau diteror, bahkan langsung menyentuh fisik beliau, ditinju, dilempari, dan beliau tetap bersikukuh mempertahankan syariat. Akhirnya, ketika tim dari Dinas Syariat Islam dengan polisi wilayatul Hizbahnya datang, masyarakat hanya berdoa saja mudah-mudahan mereka selamat hidup lewatnya. Tapi orang-orang yang jahat ini kompak, mereka tidak perlu ada komando karena mereka sudah punya kepentingan bersama. Ini kalau datang Satpol PP dan pihak mengganggu kenyamanan kita, mereka digerakkan oleh keinginan bersama sehingga tidak takut terhadap risiko yang terjadi bila menyerang petugas negara, petugas pemerintah. Mereka kompak, maka dilempari, dipukul dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang yang benar memiliki amalah beda kawannya nih, kok gaji itu kena bom deh. Itu terjadi sikap apatis, tidak berusaha untuk membela. Maka kita kagum ketika saya dulu kuliah di Al-Azhar, ada seorang kawan sekarang sudah doktor. Beliau dalam sebuah perjalanan naik bus merasa bahwa beliau sedang kecopetan. Ada seorang yang mencopet dari sakunya dompetnya. Dia laporkan kepada seorang orang tua yang berdiri di sampingnya dalam bus, semacam rombong bagi kita. Dia laporkan, Pak, saya kecurian katanya. Orang tua ini karena merasa itu adalah negerinya dan bus itu adalah milik warga negerinya, milik pemerintah, dan yang melapor ini adalah tamu yang sedang menuntut ilmu di negerinya. Atas rasa tanggung jawab dan rasa malu, dia katakan kepada sopir, Pak sopir, tutup pintu depan, belakang, dan bawa kendaraan ke kantor polisi. Ditutup pintu depan, belakang, langsung mobil diarahkan ke kantor polisi, diperiksa dan ditemukan siapa pencuri. Kalaulah itu terjadi di Aceh, ada seorang tamu datang ke Aceh kecurian kecopetan dalam bus, lapor dia, aku ini kayak juga mana sabar, sabar. Ini lemahnya kita sekarang. Kita hanya suruh orang untuk bersabar, padahal mereka bertindak. Tutup pintu depan, belakang, arahkan busnya ke kantor polisi, diperiksa. Itu yang terjadi. Mereka masih ada sikap simpati dan sikap untuk menolong orang-orang yang dalam posisi lemah. Kenapa? Karena beliau yakin dalam mobil itu maksimal paling banyak pencuri hanya 5 orang. Yang lain bukan pencuri.
Maka dengan modal ini dia berani untuk nekat. Tapi di tempat kita, alhamdulillah, hampir tidak ada orang percaya bahwa ada orang baik di sekitarnya yang bersedia untuk membantunya. Maka ketika kita melihat di luar, di ruang yang terbuka, di ruang publik, ada anak kecil yang tertolimi dipukul oleh orang tua. Nah, kita berbaik sangka saja karena cia aja baik publik. Kita mencari cara untuk membenarkan sikap kita yang tidak membantu. Kadang cia aja, kadang dia nyobrol kaitannya. Kita cari berbagai alasan pembenaran yang penting anak itu nggak perlu dibantu. Ada seorang wanita yang sedang disakiti oleh seorang pria. Kita cari pembenarannya, kadang cilato, kadang cimbang, kadang ciput, kadang ciput, membah hidup. Kita cari pembenaran untuk tidak perlu melakukan pembelaan. Ketika ada orang-orang yang berkelit, kita tidak tergerak untuk membantu. Yang kita cari adalah pembenaran di dalam otak kita sehingga hati kita tidak merasa bersalah. Itu yang terjadi di negeri kita sekarang. Maka andai kata nurani itu kita hidupkan, ya Allah ini ada yang salah. Masalah bahwa ini suami dan istri, urusan suami dan istri di dalam rumah, bukan di luar rumah. Kalau di luar rumah itu urusan masyarakat. Oh ini jangan dengan anaknya. Urusan orang tua dan anak di dalam rumah, selama itu di luar itu adalah ruang publik dan setiap yang melihat terlibat. Maka kalau Anda tidak ingin diintervensi, ada orang lain ikut campur dalam masalah Anda, jangan keluar dari dinding rumah Anda, tetap berada dalam dinding rumah. Jangan terdengar suaranya keluar, watak beredam sekuat-kuatnya. Silakan teriak-teriak dan orang lain tidak harus bertanggung jawab dan mereka tidak merasa bersalah. Kejahatan itu hanya Anda tanggung sendiri. Maka di zaman para sahabat ada seorang pria temui Abdullah bin Abbas melapor, wahai Abdullah bin Abbas, tetangga di depan rumah saya itu setiap malam saya melapor dia ke polisi. Saya syukuh ila rajul syurta, saya lapor dia ke polisi. Kata Ibnu Abbas, jangan, biarkan saja selama maksiatnya itu dalam rumah tidak ada yang tahu rahasiakan. Pulanglah pria itu. Besoknya dia keluar lagi, temui lagi Ibnu Abbas, tapi wahai Abdullah bin Abbas, dia tidak berubah. Saya ingin laporkan dia kepada polisi. Kepegang sama menyamankan ikut maksud dalam rumahnya, dia minum arak dalam rumahnya, tidak di luar ruangan, itu adalah risikonya terhadap Allah Ta'ala. Rahasiakan. Kali yang ketiga dia keluar lagi dengan semangat yang menggebu-gebunya, pokoknya hari ini dia akan lakukan langsung pengaduan di depan polisi. Ditegur dengan keras oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Walain satartahu bi izarika lakana ahsan. Kalau engkau sanggup untuk tutupi aib dan maksiat saudara tetanggamu itu dengan kain sarungmu, itu jauh lebih baik daripada engkau melaporkannya kepada polisi. Jadi naik jatuh untuk balik rumahnya, dah bungkuk, dia udah naik bungkuk, kata Abbas. Kenapa? Karena dia merasa malu berbuat maksiat sehingga hanya minum arak di rumahnya saja. Maka dia punya malu. Orang yang masih malu-malu berbuat maksiat, maka wajib bagi orang lain untuk merahasiakan kemaksiatannya. Tapi mereka yang tidak malu atas kemaksiatannya, itu wajib untuk dipublikasi, untuk dihukum. Karena orang yang mengetahui kemaksiatan di ruang publik, di ruang umum, tidak tergerak untuk mencegah dan melakukan perubahan, ia terlibat di dalam dosa yang sama. Negara dan agama lewat cewek-cewek berjalan. Kita tidak tergerak untuk melakukan perubahan, melihat kemaksiatan ini dan tidak ada aktivitas langsung untuk mengubahnya. Ingat ya, mengubahnya bukan merubahnya. Merubah itu nama binatang. Mengubahnya, maka kita terlibat di dalam dosanya. Setidak-tidaknya berusaha untuk banyak tinggi barunya. Begitu lewat tadi. Tapi kita bersuka kadang-kadang ceklah juga. Hukum kawinnya akan mentaklah dari SMP. Bahkan nyai undang-undang walaupun sudah kawin. Maka seharusnya ada usaha bagi kita untuk membeli dirinya. Makanya bagi orang tua yang punya anak lajang, yang punya anak gadis, Anda sangat moderat barangkali ingin mengajarkan anak dengan kehidupan bahan cewek-cewek itu, dan tidak bermasalah bagi Anda. Saya usah gak apa-apa, dapat 60 dulu, alhamdulillah, dapat cucu dulu juga, alhamdulillah. Bagi orang-orang yang demikian, maka seharusnya Anda berpikir kalau ingin mengundang calon menantu, cukuplah di rumah saja, jangan di depan orang lain. Kenapa? Orang lain akan berdosa. Orang lain berdosa. Maka proses pendidikan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Makanya, ketika beberapa waktu yang lalu saya diajak oleh istri dengan keluarga besarnya untuk bertaksiah ke sebuah tempat. Saya baru punya 3 orang anak, alhamdulillah. Yang kecil itu baru 2 tahun. Ketika sampai di rumah yang dituju, dihidangkan makanan, minuman, kue, dalam ibu. Dalam rombongan itu ada 1 orang
kerabat istri saya yang anaknya sekitar 1 tahun usianya lebih tua dari anak saya, dan badannya 1,5 kali lebih besar dari anak saya, mungkin sekitar 3 tahun usianya. Anak saya yang 2 tahun ini, ketika dia akan melewati talam ini, walaupun dia belum lancar bicara, dia cari petunjuk, dia cukis-cukis ibunya, cukis-cukis emaknya, seolah-olah bertanya rendah lewat, maka dia arahkan. Tapi anak yang satu lagi ini, dia tidak merasa perlu untuk melapor, tinggal jalan saja, karena akan ada nanti pas pampres yang geser airnya. Jadi alhamdulillah di seolah itu jalan yang terbuka lapang begitu saja. Kehilangan dalam ingin saya berpikir, lah ingin saya berpikir. Dia tidak melihat ada tangan di depannya. Kenapa? Ada pas pampres. Dan saya melihat kerabat-kerabat yang lain tersenyum-senyum saja. Seolah itu hal-hal yang wajar, alam manusia. Dan saya tidak mampu beradaptasi dengan anak yang dibiarkan demikian. Maka tetap saya pasang muka ibu saya. Kenapa? Agar ibunya tahu bahwa ada yang salah pada perilakunya. Mengajarkan anak untuk berani, maka akhlak dalam Islam itu ada batasan. Kurang berani disebut pengecut, terlalu berani disebut nekat. Keberanian itu berada di antara nekat dengan pengecut. Nah, terlalu berani jadi nekat, kurang berani jadi pengecut. Anak saya bukan pengecut, dia berani, tetapi dia tahu di mana batasannya. Karena sering kita tegur, jangan salah, jangan salah. Maka kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah manjakan anak dan cucunya, tetapi tahu di mana batasnya. Tidak ada yang tahu bagaimana akhlak Nabi dengan anak dan cucu di rumah. Sampai seorang sahabat Al-Aqra' bin Harsib lupa mengetuk pintu rumah Nabi dan mengucapkan salam, masuk ke dalam. Tiba-tiba terlihat Rasulullah sedang merangkak di lantai 2 orang cucunya Hasan dan Husain di atas punggung beliau. Saking terkejutnya Al-Aqra' bin Harsib ini, terucap dari mulutnya sepotong kalimat, ma akramul farasi, alangkah mulianya kuda ini. Itu benar-benar kuda yang sangat mulia. Nama kuda itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kudanya. Tidak ada kuda spesies seperti ini sama sekali di dunia. Hanya satu. Tapi sang kuda dalam tanda kutip tiba-tiba bangkit berdiri dan bertanya kepada manusia ini, bal ma akramu rakibil farasi. Bukan kudanya yang mulia, tetapi alangkah mulianya penumpang kuda ini. Beliau bela hak cucunya untuk tetap berada di atas punggung beliau. Maka setelah berdiri tegak, beliau bertanya, ya Aqra', alaysa laka min walad? Apakah kamu tidak punya anak sama sekali? Al-Aqra' bin Harsib menjawab, ya Rasulullah, saya punya 10 orang anak laki-laki. Jangankan saya gendong, bahkan seorang pun di antara mereka tidak pernah sencium. Jangankan digendong, apalagi main merangkak di lantai, main kuda-kudaan, dicium pun tidak pernah. Pada saat itulah Nabi ucapkan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak disayangi. Ini akhlak Nabi dengan anaknya, dengan cucunya main kuda-kudaan. Tapi tidak pernah terlihat cucu Nabi main kuda-kudaan di depan sahabat. Ketika sahabat hadir di hadapan Nabi, para cucu ini tahu di mana harus duduk. Mereka duduk di paha Nabi, tidak pernah naik ke atas pundak Nabi. Nabi ajarkan batasan. Silahkan bebas berekspresi, tapi tahu batasan. Di depan orang lain tidak boleh demikian. Nabi bergurau dengan istrinya. Kapan? Ketika tidak ada sahabat. Tapi ketika sedang ada sahabat, seolah-olah istri itu seperti seorang rakyat yang sedang bertemu raja. Ini nyali-nyalitunya membayangkan, Allah yang bangun tuan tercinta, tersayang, bukan? Ini ada batasan adat yang diajarkan dalam agama. Ini persoalannya, kan? Ini persoalan kita sekarang. Allah cabut rasa takut orang lain terhadap umat Islam. Wa la yaqdhifan Allahu fi qulubikumul wahna. Dan sungguh benar-benar Allah akan campakkan ke dalam hati kalian al-wahna, penyakit wahan. Rasa takut musuh terhadap Islam dihilangkan oleh Allah, dan dalam hati umat Islam bukan ditanamkan rasa takut, tetapi ditanamkan penyakit wahan. Umat Islam tidak mengenal takut selemah apapun mereka, tapi yang Allah tanamkan adalah penyakit wahan. Faqala qailun, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Apa itu wahan ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Bukan takut mati. Umat Islam tidak takut mati, cuma benci kepada kematian.
Tidak ada umat Islam yang dapat mati. Maka dua perkara itu sudah sangat melemahkan posisi umat Islam. Cinta dunia dan benci kepada kematian. Terlalu cinta kepada dunia menyebabkan kita tidak mempunyai izzah. Maka gampang saja orang-orang yang cinta dunia itu untuk di-setel. Orang yang mempunyai pendirian, saya nampung mencuci lebah hebat. Tapi orang-orang yang sudah mulai melemah nilai tawarnya, dengan sedikit kita berikan kekayaan, sedikit kita berikan pangkat dan jabatan, rasa cintanya terhadap pangkat dan jabatan dia akan rela tukar dengan apapun. Dia akan di-setel. Yang tengku dengan pegang, yang pegang nampak dia tahu tengok. Dia bilang masalahnya ada orang yang takut menyampaikan kebenaran karena takut nanti tidak diundang lagi. Makanya dulu ketika saya diundang untuk ceramah di Surabaya di Rabat peringatan 1 Muharram, saya sampaikan kebenaran apa adanya, bisa tentang prosesi tentang menikah di Masjid Raya. Kemudian saya sampaikan anggota muda dewannya kubur ke dewan. Kami tidak perlukan pembahasan tentang anggaran karena udah Aceh kita ada 3 wajib tapi anggaran dewan. Tapi yang kami perlukan di Aceh adalah sebuah undang-undang untuk mengatur tingkah laku interaksi antara muda-mudi laki-laki dan perempuan. Beda pejabat-pejabat yang hadir senang. Besoknya bisa ketemu dengan mantan sekda Banda Aceh Ampuddin. Gawat kawan kawan. Buat ayo Ustaz. Katanya ya bukan. Udah yang dipegang. Udah lagi yang dipegang tujuannya supaya diundang sekali lagi masih raya. Mainnya jika saya juga boleh pendam. Ya kalau dia ingin goreng banyak tidak bergahan. Orang-orang yang masih berharap kebaikan-kebaikan di masa depan tidak akan pernah berani menyampaikan kebenaran terang-terangan pada saat ini karena terancam ke depan tidak akan diundang lagi. Yang diundang dia punya dia nyoi goreng. Maka karena pikiran dia diundang bukan sampai dalam badannya selesai. Nah, ketika kemarin hari Jumat saja Tuan Fakir ada demo kawan-kawan di Mesir Raya pembelaan mereka terhadap Bapak Kapolres Aceh Utara untuk sengaja. Gubernur saya provokasi duduk dalam ruangan, Pak Gubernur sampai pikir aja ada luar pro LGBT, maka terpaksa gubernur ikut demo. Sampai pikir itu pro LGBT. Kalaupun Anda tidak setuju ada demo, setidak-tidaknya jangan menentang demo. Terpaksa apa yang berjalan? Kan penikian egonya. Ya alhamdulillah Pak Gubernur saya lagi Pak. Apakah Gubernur? Enggak usah, kamu aku. Ya banyak sampai pikir ada luar pro LGBT. Kan usah nanti LGBT juga. Maka berjalan alhamdulillah. Hal-hal yang mungkin kita sampaikan. Kalau orang sudah terlalu cinta dunia, hubbud dunia, maka karena khawatir, oh ini kalau saya propagasi begini, kalau saya sampaikan begini nanti tidak ada lagi bantuan proposal saya akan ditolak. Oh banyak punya. Pejabat itu ada masa jabatannya, akan berganti. Kalau terlalu mengemis, terlalu menjilat kepada penguasa ini, berganti rezim, selesai, akan selesai. Kita tidak punya harga lagi. Tapi ketika berdiri pada posisi yang benar, kita mendukung karena memang benar. Ketika ada kesalahan, kalaupun tidak berani tegur, minimal kita tidak menjilat untuk membenarkan sebuah kesalahan. Yakinlah kita akan bertahan, dan bertahan itu tetap ada tantangan. Itulah yang paling berat bagi kita untuk hidup di dunia ini. Maka ada hubbud dunia, cinta dunia, sehingga setiap musuh yang akan berperang, ketika sudah melihat bahwa pada lawannya tidak bisa dikalahkan, dia akan melihat titik lemah pada kecintaannya. Apa yang dia cintai? Ketika Syekh Bal'am, itu yang di Mesir di zaman Nabi Musa di Palestina, tidak bisa ditawar-tawar keyakinan beliau agar goyah sedikit bersedia untuk mendoakan agar Nabi Musa tidak sampai ke Palestina. Maka tokoh-tokoh masyarakat melihat titik lemah beliau. Apa kelemahannya? Ternyata beliau punya seorang istri, dan istri itu sangat berpengaruh terhadap beliau. Maka mereka masuk melalui istrinya. Berkumpullah ibu-ibu PKK. Bapak tegak nyobena semua mainan perhiasan yang ada di rumah kita bawa ke rumah Syekh Bal'am. Maka dia ada dengan kegalalan dan Tuhan. Buat kamu rumah dan buat mau perang terbaru ke Nabi Musa. Juga dok bapak mau dulu yang udah kenal orang bukan hari Rampung. Jadi dibuatlah diletakkan semua mainan. Diulikan ketinggalan yang gila-gila lebih yang itu. Setelah sekian lama dilihat oleh istrinya indahnya dinding rumah dengan semua hiasan dan perhiasan tersebut. Kemudian datang instruksi lagi kepada ibu belakang. Sekarang coba datang lagi ke rumah Syekh Bal'am dan minta agar benda-benda itu dikembalikan kembali ke rumah masing-masing. Maka datanglah perwakilan ibu belakang.
kamu kena cok pulang naik ke mulah tu. Kau cok gerakan. Kan pegang dia kecilnya kamu nak berani. Dia kena cok pulang. Maka mulailah keluar orang. Bagaimana kalau biarlah di sini barangkali sekitar sebulan lagi, 2 bulan lagi. Tengok ada yang boleh jauh dari kami dan Tuhan. Maka bolehlah masuk kamar. Begini saja. Kalau memang Umi mau ini akan tetap di sini, kami pun tidak akan ambil kembali. Tapi tolong minta kepada Syekh Balham suami anda agar berdoa supaya Nabi Musa jangan datang kembali. Mulailah digerogoti oleh istri. Bukan ada perluannya dan tim doa hanya Nabi itu bukan. Baik, ajarnya Musa mendoa saja. Kalau kan dia berang, doa saja. Maka berdoa beliau. Allah ciptakan sebab untuk Nabi Musa tidak sampai ke Mesir, ke Palestina. Apa sebabnya? Sebabnya satu saja. Bangsa Yahudi yang diperintahkan oleh Allah masuk Palestina, tapi tidak boleh masuk berarti sedikit usaha kalian untuk berperang. Apabila kalian berperang, sungguh kalianlah pemenangnya. Bahkan itu satu-satunya peperangan di dunia yang Allah jamin siapa pemenangnya. Yahudi tetap mengecut. Mereka sampaikan kepada Nabi Musa, "Idhhab anta wa rabbika faqatila wa nahnu hauna qa'idun." Wahai Musa, berangkatlah engkau bersama dengan Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua dengan mereka, kami duduk di sini. Kalau sudah menang, kau berderang. Itu berangkat Allah dari Musa yang berang. Dan udah lebih hilangnya kan? Inilah pengejutnya bangsa Yahudi. Maka kalau melihat Yahudi gagah, itu hanya sok-sok gagah karena punya senjata dan kekuatan. Nah, tapi begitu melihat bagaimana pasukan Mujahidin Al-Qassam bergerak, mereka langsung terkencing celana. Hantam dagangan negara ini itu kecuali Yahudi. Tidak pernah kita melihat di dunia ini ada tentara yang sampai terkencing-kencing celana hanya karena mendengar letusan suara bom, kecuali bangsa Israel. Saking pengejutnya mereka. Ada betul-betul dengan raja yang dimiliki lagi gede dengan berdua gede. Tapi di Palestina orang Yahudi sampai terkencing celana dan itu dipotong dia balikan, disebar ke seluruhnya. Iban tentara bisa batah tidak mungkin teringat. Itu yang terjadi. Maka inilah persoalan realitasnya. Hubbud dunya wa kariyatul maut. Setiap orang ada titik lemahnya. Maka tidak ada orang yang tidak punya kelemahan. Cuma yang berbeda adalah ada orang yang memperlihatkan kelemahan. Siapa yang tidak perlukan kekayaan? Tetapi ketika kita terlalu menonjolkan kebutuhan kita terhadap kekayaan, maka orang akan tahu di situ kelemahannya. Siapa yang tidak cinta kepada kemegahan, tapi ketika kemegahan itu terlalu dipelihara dan disampaikan, maka orang tahu bahwa itulah kelemahannya. Maka siapapun yang sering membicarakan sesuatu, maka itulah titik lemahnya. Berasa kelemahan. Maka Allah tidak menjadikan pada Nabi kita Muhammad SAW satu kelemahan. Demikian pula sahabat beliau. Cara untuk menghilangkan kelemahan hanya satu saja, yaitu cinta kepada Allah, takwa kepada Allah. Maka ketika umat Islam di Mekah dengan semua kemegahan keturunan dan bangsanya, dengan semua kekayaan keluarga mereka, bersedia untuk memilih hijrah ke Madinah sebagai orang miskin dan meninggalkan kekayaan. Abdurrahman bin Auf itu sangat kaya di Mekah. Ketika beliau terpaksa harus hijrah, dilucuti harta kekayaannya oleh orang Mekah. Silakan berangkat, tapi hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Kalaulah kita hari ini disuruh hijrah demikian kagak, apa jadi? Kenapa? Karena kita cinta kekayaan. Maka mereka tidak melihat pada sahabat Nabi ini ada kelemahan. Orang lain takut untuk berperang, tapi mereka maju untuk berperang. Maka baru terlihat kelemahan sahabat ketika disusupi kelemahan ke dalamnya. Tidak pernah ada perang yang umat Islam hampir kalah, apalagi kalah, kecuali satu-satunya kekalahan umat Islam dalam perang adalah di perang Uhud, dan satu-satunya umat Islam hampir kalah adalah di perang Hunain. Di perang Uhud satu kesalahannya, dan umat Islam belajar dari kesalahan tersebut, ketidakpatuhan kepada pemimpin. Mereka tidak patuh kepada Rasulullah yang perintahkan mereka, apapun yang terjadi terhadap kami di bawah, kalian jangan tinggalkan posisi strategis ini. Melihat harta rampasan ditinggalkan oleh pasukan musuh, mereka turun. Umat Islam kalah. Yang sekali lagi hampir kalah dalam perang Hunain. Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratan wa yawma Hunain. Sungguh Allah telah bantu kalian dalam banyak peperangan, termasuklah pada hari terjadi peperangan Hunain. Idza a'jabatkum kasratukum,
ketika kalian terkagum-kagum oleh banyaknya jumlah kalian. Tidak pernah umat Islam di masa itu terjun ke medan perang yang jumlah tentara Islam lebih banyak dari tentara musuh kecuali dalam perang Hunain. Kenapa? Di perang Hunain orang-orang munafik ikut terlibat. Tapi ketika hampir sampai ke garis demarkasi berhadapan dengan musuh, tiba-tiba orang-orang munafik ini melancarkan jurus pamuknya. Mereka mundur di tengah jalan. Oh, maunya dunan gagah tentara itu mau perang, mati janda rumah yatim. Mereka mundur. Mundurnya orang-orang munafik memperlemah keimanan keyakinan para sahabat. Padahal mereka tidak pernah lemah, tapi karena ada yang memprovokasi kelemahan, maka sahabat ikut lemah. Kalaulah bukan karena Rasulullah terus bertahan seorang diri sampai beliau hampir menemui ajalnya, bangkitlah motivasi sahabat. Akankah kita biarkan Rasulullah mati sendiri untuk berjuang untuk agama ini? Maka bangkitlah semangat juang para sahabat dan mereka menangkan peperangan Hunain. Orang-orang munafik ini tidak pulang, mereka berhenti di tengah jalan dengan sebuah harapan nyadaru Islam dan wawang muda jika betul bawanya berperang dia juga. Kalau mereka menang, kita juga yang pertama pulang. Kita kampanyekan ke kampung, untung dan mobil kami, untung dan mobil kami. Maka ada sebagian ulama yang menafsirkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kepada peristiwa pada peperangan Hunain. Wahai orang-orang munafik, tapi mereka tetap disifatkan beriman karena mereka sudah menyatakan keislaman walaupun hanya pura-pura. Kenapa kalian mengklaim sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengklaim sesuatu yang tidak kalian lakukan. Ada sebagian ulama mengatakan ayat ini turun dalam kapasitas orang munafik pada hari tersebut. Mereka tidak berperang, tapi yang paling besar omongan mereka sampai ke Mekah. Untung aku demi anak kamu kami. Padahal tidak terlibat peperangan sama sekali. Ini yang dalam bahasa orang-orang yang berjuang katanya, orang yang mengusap mukanya dengan darah setelah peperangan usai, seolah-olah dia yang paling berdarah ketika peperangan itu terjadi. Maka makanya umat Islam tidak ada titik lemahnya selama Allah ada di dalam hati. Mereka tidak takut kehilangan segala sesuatu asal masih ada Allah. Tapi orang yang merasa takut kehilangan sesuatu, maka Allah akan keluar dari hatinya. Allah tidak akan bertempat dalam hati yang di dalamnya terdapat sesuatu selain dirinya. Karena diri kaum muslimin yang berkata Allah, itu yang terjadi pada umat Islam sekarang. Suriah di tengah-tengah Jazirah Arab dikelilingi oleh bangsa Arab seluruhnya. Garis musuh itu sangat jauh. Musuh yang terdekat adalah Israel. Tetapi mereka hancur sekarang, bahkan tidak ada saudaranya yang tetangga di Arab itu yang bersedia untuk berbagi. Dan alhamdulillah kita melihat anak-anak kecil. Setiap kali saya melihat foto, saya teringat anak saya sendiri. Anak kecil yang baru tidak mengenal apapun tiba-tiba menjadi korban. Saya melihat ada video seorang tentara menghadapi anak kecil yang baru berusia mungkin 2-3 tahun, mengacung-acungkan senjata ke depan muka anak kecil tersebut. Bayangkan andai kata anak kita diperlakukan demikian terus Pak. Karena nauzubillah. Kenapa? Karena umat Islam tidak lagi bersatu dan kita tidak lagi patuh kepada sebuah arahan Allah dan Rasulnya. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih banyak yang tentang pada ilmu umat Islamiyah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena sudah berkumandang azan, maka kita padakan dulu ayatnya. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah kami dengarkan dalam sebuah ceramah bahwa umat Islam pada suatu saat pecah jadi 73 golongan dan Yahudi Nasrani 72, dan yang satu ini yang 73 umat Islam satu yang selamat. Yang satu ini seperti apa? Bagaimana tauhidnya, bagaimana ibadah syariatnya? Karena sampai hari ini umat Islam masih berpegang teguh kepada 4 mazhab, tapi yang selamat katanya satu. Ciri-cirinya seperti apa yang selamat? Kadang kita ada Hanafi, ada Ahmadi dan sebagainya. Demikian Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadis itu hadis sahih. Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani terpecah 72 golongan, dan Islam terpecah 73 golongan. Yang selamat dari mereka adalah satu. Sahabat yang mendengarkan ungkapan ini bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ahlus sunnah wal jamaah." Dalam hadis yang lain adalah al-firqah an-najiyah. Di dalam kesempatan yang lain, siapa ahlus sunnah wal jamaah? Dia menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Orang yang mempraktekkan apa yang saya lakukan dan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya. Nah, masalahnya sekarang, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadi sebuah slogan yang setiap kelompok dalam Islam menyatakan bahwa dirinya Ahlus Sunnah. Syiah menyatakan mereka yang Ahlus Sunnah. Wahabi menyatakan mereka yang Ahlus Sunnah. Kemudian apalagi semua sekte-sekte dalam Islam mengklaim bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah. Yang sampai di Indonesia memang namanya sudah diberikan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu siapa yang sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kembali kepada standar ini. Di ketika Islam berkembang, praktek hidup di zaman sahabat, mereka semua berbeda-beda dengan ijtihadnya masing-masing, tetapi itu tidak dibukukan. Semua orang sama adilnya. Nah, paling-paling ada lebih kurang sedikit bertanya. Kemudian terjadi generasi tabi'in di bawah para sahabat. Mereka berguru pada sahabat. Kita ada mazhab-mazhabnya. Mereka belajar sendiri, mempraktekkan sendiri-sendiri, dan semuanya diakui sah. Selesai generasi ini berganti kepada tabi'at tabi'in. Maka di antara tabi'at tabi'in ini terdapatlah Imam Hanafi An-Nu'man bin Sabit. Beliau tidak ingin mendirikan mazhab, maka beliau sampai tidak menulis sebuah buku. Jadi jangan pernah cari kitab dengan penulisnya An-Nu'man bin Sabit Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak menulis buku. Ketika ditanya kepada beliau, kenapa Anda tidak menulis buku? Kata beliau, saya khawatir umat Islam suatu saat akan sibuk membaca buku saya sampai tidak sempat baca Al-Quran dan hadis. Dan ternyata benar. Sekarang bahkan buku beliau pun tidak dibaca karena umat Islam sibuk dengan Facebook dan WA. Nah, jadi itu selalu ada waktu, tapi untuk baca Quran kita nggak sempat. Baru kemudian ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ada Imam Hambali Ahmad bin Hanbal. Lalu pertanyaan, apakah mereka ini Ahlus Sunnah? Maka standar Ahlus Sunnah adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijtihad. Nah, pertanyaannya, dari 4 mazhab ini siapa yang bukan Ahlus Sunnah? Sepakat semua umat Islam di seluruh dunia bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah. Itu disepakati. Kenapa? Karena 3 di antara 4 mazhab ini didirikan di atas sunnah-sunnah Nabi. Imam Malik bin Anas membuat konsep fikih. Kitab fikih beliau bernama Al-Muwatta. Kalau kita buka kitab Al-Muwatta, itu 90% isinya adalah hadis. Baru kemudian disyarahkan bagaimana kita berwudu. Oh, berwudu ini hadis Nabi seperti ini. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, beliau tulis kitab fikih. Kitab fikih yang beliau tulis adalah kitab Al-Qum. Kalau kita kaji kitab Al-Qum, maka 90% isinya adalah hadis. Kita ikut Imam Hambali. Imam Hambali beliau tulis kitab fikih. Kitab fikih beliau adalah Al-Musnad. Kitab Al-Musnad adalah kitab hadis. Semua para ulama ini adalah ahli hadis. Jadi kalau datang orang sekarang katakan bahwa mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali itu bukan mazhab Ahlus Sunnah, hanya karena itu Imam Syafi'i, kemudian katakan tidak ikut sunnah Rasulullah, itu ikut Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i ikut siapa? Maka yang kita lihat sekarang yang sudah sepakat para ulama, 4 mazhab ini berada di dalam ruang as-sunnah tersebut. Kalaupun satu yang tidak ada di pedoman hadisnya, itulah Imam Hanafi. Beliau tidak pegang kepada sunnah karena beliau mensyaratkan sunnah yang bisa jadi dasar hukum dalam Islam haruslah hadis yang mutawatir, dan itu jumlahnya sangat sedikit. Maka beliau kembangkan rasio dengan logikanya. Maka beliau disebut dengan Imam Ahlir Ra'i, pemimpin para ahli rasio, pakar rasio. Tapi beliau punya standar. Karena beliau sangat ahli di dalam bidang ilmu perdebatan, sehingga dipuji oleh Imam Malik bin Anas. Andai kata Imam Hanafi berikan sebongkah batu kepada saya dan berkatakan ini adalah emas, la ata alaihi dalilan, sungguh beliau sanggup berikan dalil sampai saya yakin bahwa batu itu adalah emas. Sedemikian kuatnya rasio beliau. Keahlian itu turun pada anaknya. Suatu hari beliau perhatikan anak beliau ini sedang berdebat dengan kawan-kawannya. Ditegur oleh Imam Hanafi, nah, jangan terlalu larut dalam perdebatan, jangan suka sekali berdebat. Anaknya membantah, iya badang kamu, pokoknya berdebat dulu. Ada larang saya untuk berdebat, padahal ada tiap hari berdebat.
diingatkan oleh Imam Hanafi, nah, jangan pernah serupakan debatmu dengan debat kami. Kami berdebat untuk mencari kebenaran, sedemikian khawatirnya kami tergelincir kepada nafsu sampai kami tidak berani bergerak atau terpengaruh, sehingga kalau ada burung lewat mereka berani hinggap di atas tubuh kami. Dipikir jadi pokok. Sedangkan kalian berdebat sekarang tidak mencari kebenaran, kalian hanya untuk menunjukkan kemampuan saja bahwa kalian lebih hebat dari kawannya. Maka betul-betul, maka kalaupun Imam Hanafi ketika membangun pendapat mazhabnya dari pemikiran, tapi itu benar-benar detil dan teliti. Maka ini 4 mazhab tadi. 4 mazhab itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain ada yang masukkan Zahiriyah. Zahiriyah juga berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi kelemahan Zahiriyah ini, mereka hanya melihat secara tekstual, tidak ada pendekatan tentang bahasa, tidak ada pendekatan tentang majaz dan kinayah, tidak melihat kepada tradisi dan budaya. Semua bagi mereka adalah hakikat. Maka apapun yang tertulis diamalkan seperti yang tertulis. Ada kelemahan karena ada pendekatan bahasa. Jadi akhirnya kita hanya merujuk kepada 4 ini. Nah, dari 4 ini semuanya sah dipraktikkan dengan catatan kita dapat ilmunya. Ketika guru-guru kita, para ulama kita belajar ke Mekah dulunya sebelum era sekarang, mereka tahu semua mazhab. Ada 16 mazhab besar di dunia dalam konsep ini. Ada banyak konsep akidah. Seolah-olah mereka musyawarah sebelum pulang ke Indonesia. Yang kita ajarkan di Indonesia itu apa? Di Nusantara, belum ada Indonesia pada waktu itu. Indonesia akan baru menyebut Nusantara pada waktu itu. Akhirnya seolah-olah mereka sepakat untuk persoalan ibadah kita ambil mazhab Imam Syafi'i, dan untuk persoalan akidah kita ambil pendapat Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kenapa? Karena mazhab akidah Abu Hasan al-Asy'ari satu dari 2 bentuk pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah merujuk kepada surat Ali Imran ketika Allah menyatakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Ayat ini prinsip dasar memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ada sebagian kelompok menyatakan